Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Livia. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti. Di sini saya akan menjelaskan seputar analisis transaksi, lalu perusahaan dagang, dan yang terakhir adalah menjurnal. Baik, di sini yang pertama ada menganalisis transaksi. Analisis transaksi akuntansi adalah langkah pertama dalam proses akuntansi dan melibatkan analisis setiap transaksi yang mempengaruhi bisnis. Transaksi adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukar barang atau jasa, bahkan aset keuangan. Sedangkan dalam konsep dasar akuntansi dapat diartikan sebagai aktivitas bisnis apapun yang berdampak langsung pada status finansial dan laporan keuangan. Lalu di sini juga ada tujuan transaksi. Tujuan transaksi yaitu salah satunya memberikan informasi rinci tentang perubahan bisnis atau sumber daya keuangan perusahaan sebagai akibat dan kegiatan bisnis yang disebut transaksi. Memberikan informasi tentang sumber keuangan, modal perusahaan, dan kewajiban yang harus dibayar. Dalam transaksi juga melibatkan pelaku, yaitu yang pertama ada pemberi dana. Pemberi dana adalah pihak yang memberikan sejumlah uang atas kegiatan pembelian suatu produk, barang, atau jasa berdasarkan kesepakatan transaksi tersebut. Yang kedua ada penerima dana. Penerima dana adalah pihak yang menerima uang dari kegiatan transaksi. Para penerima dana akan menerima uang berdasarkan metode, jumlah, dan waktu pembayaran yang telah disepakati. Dan di sini ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama adalah bukti transaksi, lalu jika sudah dibuat jurnalnya, lalu kemudian dibuat ke buku besar, lalu diposting lagi ke neraca saldo. Jika sudah akan dibuat lagi jurnal penyesuaian, jika sudah akan dibuat kembali laporan keuangannya, jika sudah akan dibuat jurnal penutup. Dan begitu pun sebaliknya, terus-menerus akan seperti itu. Itu dinamakan siklusnya. Dan di sini ada beberapa arti dari siklus-siklus akuntansi yang tadi. Yang pertama ada bukti transaksi. Bukti transaksi itu bukti tertulis yang mencatat atau merekap seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan atau sebuah bisnis. Yang kedua tadi ada jurnal. Jurnal adalah semua transaksi keuangan yang dicatat pada sebuah jurnal. Jurnal ini dibuat dengan memasukkan informasi yang mengenai penerimaan dan pengeluaran. Yang ketiga ada posting ke buku besar. Buku besar adalah suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Lalu jika sudah dibuat buku besar, selanjutnya adalah membuat neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu laporan yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Lalu selanjutnya, jika sudah dibuat neraca saldo, maka selanjutnya adalah membuat jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah proses pencatatan perubahan saldo dalam akun. Lalu jika sudah dibuat jurnal penyesuaian, maka akan dibuatlah laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan hasil akhir suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode tahun buku bersangkutan. Yang terakhir di sini ada jurnal penutup.
Jurnal penutup adalah salah satu bagian dari laporan keuangan yang disusun pada sebuah perusahaan yang mana bagian dari laporan ini dapat digunakan untuk menutup akun nominal guna menyiapkan neraca akhir periode. Lalu di sini ada jenis-jenis transaksi. Yang pertama ada transaksi dengan pemilik, yang kedua ada transaksi dengan pelanggan, yang ketiga ada transaksi dengan pemasok, dan yang keempat ada transaksi dengan kreditor. Lalu juga di sini ada cara melakukan analisis dari transaksi. Yang pertama, memahami jenis akun dan dokumen yang ada. Yang kedua, mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan selengkap mungkin. Yang ketiga ada melakukan pengukuran transaksi. Yang keempat ada menetapkan data nyata pemasukan dan pengeluaran. Dan yang terakhir ada membuat laporan. Dan di sini masuk materi yang kedua, yaitu akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan proses pencatatan maupun prosedur akuntansi perusahaan dagang seperti mengetahui siklus akuntansinya, lalu akun bisnis yang digunakan, serta mengetahui laporan keuangan yang praktik seperti laba atau rugi, arus kas maupun jenis laporan lain dalam suatu perusahaan. Di sini juga ada karakteristik perusahaan dagang, yaitu ada ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama ada usaha yang dilakukan, yang kedua ada kegiatan akuntansi. Perusahaan yang dilakukan yaitu membeli barang dagang dan menjualnya tanpa mengadakan perubahan atau pengolahan terlebih dahulu. Sedangkan kegiatan akuntansi meliputi menggunakan akun persediaan barang dagang, lalu ada perhitungan harga pokok penjualan, dan yang terakhir ada laporan laba rugi dapat menggunakan untuk single step maupun multi step. Di sini juga ada transaksi perusahaan dagang, dan ini adalah salah satu bukti transaksi perusahaan dagang. Yang pertama ada syarat pembayaran, syarat penyerahan, dan rabat pada perusahaan dagang. Yang kedua ada transaksi perusahaan dagang, dan yang ketiga ada persediaan barang dagang. Di sini juga terdapat akun-akun perusahaan dagang. Yang pertama ada akun persediaan barang, yang kedua ada akun pembelian, yang ketiga ada akun retur pembelian dan pengurangan harga, yang keempat ada akun potongan pembelian, yang kelima ada akun potongan penjualan, yang keenam ada akun beban angkut pembelian, yang ketujuh ada akun penjualan, dan yang terakhir ada akun retur penjualan dan pengurangan harga. Dan di sini ada 8 langkah siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Yang pertama, identifikasi transaksi, yang kedua ada menganalisis transaksi, yang ketiga ada pencatatan transaksi dalam jurnal, yang keempat ada membukukan jurnal penyesuaian ke buku besar, yang kelima ada menyusun raca saldo dan jurnal penyesuaian, yang keenam ada membuat neraca saldo penyesuaian serta laporan keuangan, dan yang ketujuh ada menyusun jurnal penutup, dan yang terakhir ada penyusunan raca saldo setelah penutupan. Baik, di sini ada soal yang harus kita jawab bersama-sama. Di sini ada soal yang akan saya bacakan terlebih dahulu. Kantor akuntan Alan dimiliki dan dikelola oleh Tuan A. Gedung dan peralatan kantor yang digunakan adalah sewaan karena sedang menunggu perluasan. Aset dan kewajiban perusahaan per 1 November 2020 adalah sebagai berikut. Kas sebesar Rp170.200.000. Piutang usaha sebesar Rp190.000.000 dan perlengkapan sebesar Rp20.750.000. Lalu di sini ada tanah sebesar Rp30.000.000 dan yang terakhir ada utang usaha sebesar Rp64.200.000. Yang harus kita cari adalah transaksi bisnis selama bulan November 2020 dirangkum sebagai berikut. Oke, baik, selanjutnya di sini sudah ada transaksinya. Yang pertama ada transaksi pada tanggal 2 November
Tuan A menambah investasi di perusahaan dengan setoran tambahan kas sebesar 150 juta rupiah dan kendaraan senilai 75 juta rupiah. Lalu di sini ada tanggal 5 November membeli tanah untuk digunakan sebagai area parkir dengan membayar tunai sebesar 45 juta rupiah. Dan di sini tanggal 7 November membayar sewa tempat untuk 4 bulan ke depan sebesar 40 juta rupiah. Dan di sini ada tanggal 8 November menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar 70 juta rupiah. Di sini juga ada tanggal 10 November membayar kreditor untuk melunasi utang usaha sebesar 25 juta rupiah. Tanggal 11 November membeli perlengkapan secara kredit sebesar 8.200.000 rupiah. Dan di sini tanggal 12 November menerima pendapatan atas jasa audit dan dicatat sebagai piutang usaha sebesar 155 juta rupiah. Dan selanjutnya ada tanggal 15 November menerima kas atas piutang dari pelanggan sebesar 200 juta rupiah. Tanggal 20 November menerima tagihan bulanan untuk beban bulan November dibayarkan pada tanggal 10 Desember sebesar 16.380.000 rupiah. Dan yang terakhir pada tanggal 26 November membayar biaya berikut, yaitu yang pertama biaya gaji sebesar 80 juta rupiah, lalu ada biaya utilitas sebesar 11.575.000 rupiah, dan yang terakhir adalah biaya lain-lain yaitu sebesar 2 juta rupiah. Maka bagaimana jurnal yang sesungguhnya? Mari kita bahas bersama-sama. Dan ini adalah jurnalnya Kantor Akuntan Alan periode November 2020. Pada tanggal 2 November, Tuan A menambah investasi di perusahaan dengan setoran tambahan kas 150 juta rupiah dan kendaraan senilai 75 juta rupiah. Maka transaksinya yang akan ditulis di jurnal adalah kas berada pada debit, kendaraan berada pada debit, dan modal berada pada kredit. Kasnya adalah 150 juta, lalu kendaraannya 75 juta, dan modalnya adalah 225 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada tanggal 5 November membeli tanah untuk digunakan sebagai area parkir dengan membayar uang tunai sebesar 45 juta rupiah. Yang ditulis dalam jurnal adalah tanah berada di debit sebesar 45 juta rupiah dan kas berada di kredit sejumlah 45 juta rupiah. Lalu di sini ada tanggal 7 November membayar sewa tempat untuk 4 bulan ke depan sebesar 40 juta rupiah. Jurnalnya yang akan ditulis adalah sewa dibayar di muka berada di debit dan kas berada di kredit. Sewa dibayar di muka sebesar 40 juta rupiah dan kasnya berada di kredit sebesar 40 juta rupiah. Lalu di sini ada transaksi tanggal 8 November menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar 70 juta rupiah. Di sini yang akan ditulis dalam jurnalnya adalah kasnya berada di debit sebesar 70 juta, lalu pendapatan jasanya ditaruh di kredit sebesar 70 juta rupiah. Dan di sini ada transaksi selanjutnya yaitu tanggal 10 November membayar kreditor untuk melunasi utang usahanya sebesar 25 juta rupiah. Dan di sini ada transaksi tanggal 11 November yaitu membeli perlengkapan secara kredit sebesar
Dan di sini ada transaksi tanggal 11 November membeli perlengkapan secara kredit sebesar Rp8.200.000 dan jurnal dalam transaksi tersebut adalah lalu yang benar ditulis di jurnal akun-akunnya adalah perlengkapan berada di debit dan utang berada di kredit. Perlengkapan sebesar Rp8.200.000 dan utang pun sama sebesar Rp8.200.000. Lalu di sini ada tanggal 12 November yaitu menerima pendapatan atas jasa audit dan dicatat sebagai piutang usaha sebesar Rp155 juta. Jurnalnya yang benar adalah piutang usaha ada di bagian debit dan pendapatan jasa ada di bagian kredit sebesar Rp155 juta. Lalu di sini ada tanggal 15 November yaitu menerima kas atas piutang dari pelanggan sebesar Rp200 juta. Maka jurnalnya adalah kas berada pada debit sebesar Rp200 juta dan piutang berada di kredit sebesar Rp200 juta. Lalu di sini ada transaksi pada tanggal 20. Transaksi pada tanggal 20 November tersebut menerima tagihan bulanan untuk beban bulan November dibayarkan tanggal 10 Desember sebesar Rp16.380.000. Maka jurnalnya adalah beban tagihan atau biaya bulanan berada di debit sebesar Rp16.380.000 dan hutang berada di bagian kredit sebesar Rp16.380.000. Lalu yang terakhir ada transaksi pada tanggal 26 November membayar biaya berikut ini sebesar biaya gaji senilai Rp80 juta dan biaya utilitas sebesar Rp11.575.000 dan biaya lain-lain sebesar Rp2 juta. Maka jurnal tersebut ialah beban gaji, beban utilitas serta beban lain-lain berada di debit sebesar Rp80 juta dan biaya utilitas sebesar Rp11.575.000 dan biaya lain-lain senilai Rp2 juta. Lalu kasnya adalah Rp93.575.000. Maka total dari semuanya adalah Rp878.155.000. Kesimpulan dari akuntansi ini adalah memberikan informasi mengenai keuangan sehingga dapat membantu membuat estimasi potensi keuangan perusahaan, menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan seperti aset, hutang, modal, dan lainnya. Pak Yasin belikan teri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.